Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini, saya selaku Majelis Penghubung untuk Promise, program Mitra ASI dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansin. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Dan sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Oke. Dan kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong, bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak? Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu, walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama, dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah, tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka Oke. tanggung. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya, dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? ya. Sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil. Bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Arca Manik yang kecil itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak, Berapapun itu, nominalnya? ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur, dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek berapa banyak sih yang dibantu, kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada, terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah. Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Halo ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Iya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Pak, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuan itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah, bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsudi di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansi. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca Madi. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersama
Ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Dalam terang tema, gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian yang berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat, dan samudera yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti berkarya. Jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati. Baik diri pun juga dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mari kita bersama-sama
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita semua. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan atau merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Gereja Kristen Indonesia. Pada hari ini kami boleh merayakan 32 tahun usia gereja-Mu ini. Tuhan, kami bersama akan mendengarkan sabda-Mu. Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan membimbing kami. Engkau yang akan memberikan hikmat. Kirimkanlah kepada kami Roh Kudus untuk berada dalam hati kami, menguasai diri kami. Dan kami boleh bersama bersiap diri, membuka hati untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah kami sebagai Gereja Kristen Indonesia boleh menerima firman-Mu ini di hari yang sangat penting ini, untuk kami mengoreksi kembali kehidupan pelayanan dan juga untuk setiap kegiatannya, kiprahnya di negara ini, di tempat di mana kami masing-masing berada. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah semua yang hadir di tengah ibadah ini, di rumah masing-masing, dan juga di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang akan menolong supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan, dibaharui. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan sabda Tuhan. Engkau yang akan mengurapi dan memampukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kitab diambil dari kitab Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu karena kasih-Mu, juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru,
Surat Roma pasal 12 mulai ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 mulai dengan ayat 13. Injil Matius 16 mulai dengan ayat 13 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara sekalian, ibu bapak, kita semua pada hari ini
dalam sebuah pertemuan ibadah yang spesial dalam pengertian hari ini 32 tahun Gereja Kristen Indonesia. Saudaraku yang terkasih, kita bersama dalam terang firman Tuhan yang dibantu dalam satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu GKI yang terus membarui diri. Kata membarui jelas untuk bagi kita semuanya. Kita berhenti sejenak. Itulah saat kita berulang tahun untuk kita melihat ke belakang, untuk kita bersama juga melihat bagaimana diri kita saat ini, eksistensi kita, keberadaan kita periksa kembali. Tentu saja untuk kita dalam rangka ke depan di sana. Bagaimana dengan semua yang kita gumuli sebagai gereja tubuh Kristus? Apa kita sudah sesuai dengan panggilan kita? Apa kita sudah sesuai dengan bagaimana Kristus yang memanggil kita untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini? Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu mari kita bersama-sama di dalam kita menggumuli akan panggilan Tuhan ini, tentu saja kita perlu untuk melihat ada rumusan visi yang sudah ada pada kita semuanya. Kita tahu apa itu visi gereja kita. GKI ini menjadi visi juga bagi setiap jemaat-jemaat, termasuk juga di tempat ini, bagi saudara dan saya. Rumusan visi itulah Gereja Kristen Indonesia menjadi mitra Allah di dalam mewujudkan damai sejahtera di lingkungan sekitar, di kota Bandung, di Arca Manik ini. Mari saudara kita lihat lagi, kita terawang, kita teropong kembali. Apa kita sungguh-sungguh telah menjadi mitra Allah? Apa kita sungguh-sungguh telah mewujudkan damai sejahtera di tempat di mana kita berada, pada tetangga kita, terutama tentu saja mulai dari rumah kita masing-masing. Oleh karena itu dalam rangka ini kita bersama-sama tentu saja perlu untuk melihat kembali inilah gereja. Gambar gereja ini mengingatkan kita ada orang-orang yang berkumpul di sana dan dibentuk dengan gereja itu seolah ada di tengah-tengah bumi, di tengah dunia ini. Apa berkumpul kita, saudara? Oleh karena undangan Dia ini masih kuat melekat di dalam hati kita, pikiran kita. Itulah yang mewarnai kita, undangan Tuhan. Dan kita telah menjadi milik Tuhan, kita diutus lagi ke dalam dunia ini. Itulah gereja, eklesia. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu menjadi suatu pergumulan dan pertanyaan kita. Mari kita sama-sama bertanya, saudara. Dan juga sekaligus di dalam bagian ini adalah bagaimana kita membawa doa kita kepada Tuhan. GKI dalam tanda petik, mari kita bersama-sama mohon pada Tuhan. Dalam rangka visi yang berhasil, menjadi mitra Allah, kita berdoa, baharuilah kami Tuhan. Untuk apa? Makin hadir sebagai mitra Allah. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus membimbing. Dan tentu saja kita perlu menyadari, tentu tidak mudah dan pasti ada hambatan-hambatan. Hambatan itu bisa dari dalam diri kita, dari persekutuan kita sendiri di dalam kita, tapi juga dari luar gereja. Yang tentu saja ada banyak tantangan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Yang boleh dikatakan begitu saat ini mendikte kita juga. Gereja di situ kita sampai seperti ini hari ini. Kita harus dengan online. Ini semua ada suatu tantangan yang begitu hebat. Kita dirambah oleh virus ini dimanapun, bahkan di seluruh seantero dunia ini. Tapi tidak boleh tentu saja hal ini menghambat kita untuk melayani Tuhan, untuk terus menjadi mitra Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat sedikit dari apa yang kita baca pada hari ini, paling tidak mengingatkan kita, saudara-saudara, tentang hal membarui diri. Ini penting sekali. Karena apa? Dalam kitab Yesaya paling tidak mengingatkan kita bahwa di sana lihat Sion waktu itu. Lihat pada masa yang dulu, Abraham waktu dia sendiri dipanggil oleh Tuhan. Sesuatu yang kemudian diproses, dipanggil Tuhan, dibaharui di sana. Diisi oleh Tuhan untuk menjadi bapa orang percaya. Kita tahu bagaimana dengan Sion. Di mana Sion di situ diubahkan juga. Yang seperti mau dikatakan itu seperti padang gurun yang kering. Lalu menjadi Taman Eden. Ini suatu perubahan. Kita pun bisa dan harusnya mengalami pembaharuan-pembaharuan itu. Mari kita bersama-sama perhatikan bagaimana di dalam bagian ini juga, di dalam kitab Injil tentang pengakuan Petrus.
Pengakuan Petrus mengingatkan kita saudara bahwa kita perlu ada sesuatu di sana, bahwa kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita, di mana saatnya kita sebagai murid Tuhan Yesus itu tahu tepatnya Yesus itu di dalam kita. Kita perlu untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Nanti kita akan renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Injil untuk saudara dan saya. Mari saudara, kita bersama-sama akan belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di dalam bagian ini adalah gereja itu berdiri di atas dasar imannya. Saudara, ini hal yang pertama yang penting sekali, yang sangat menentukan bagaimana hidup kita, apa yang kita terapkan, apa yang kita praktekkan dalam hidup ini tergantung dari dasarnya itu apa. Pengakuan iman kita itu apa? Iman kepada siapa? Iman seperti apa? Saudara, kita ingat paling tidak ada contoh tentang iman itu kan seperti Daniel misalnya. Daniel itu mengatakan Allahku adalah Allah yang sanggup untuk menolongku kalau dia mau. Aku mau percaya kepada dia. Sekalipun bahwa aku harus dihukum, aku akan tetap percayanya kepada Allahku. Terus berbeda ketika imannya itu kepada iman, kepada raja, pada kaisar di tempat di mana seseorang tinggal. Maka kaisar itu, raja itu yang menentukan. Tapi Daniel tetap mengatakan, ini imanku. Tantangan yang besar bagi dia lewati. Karena apa? Karena imannya adalah kita semua sama seperti Daniel kepada Allah yang hidup. Yesus mengenalkan Allah Bapa. Mari saudara, inilah iman yang kita perlu lihat di dalam kitab Injil yang diajarkan kepada kita pada hari ini saudara. Gereja itu berdiri di atas dasar imannya. Dan ini tidak boleh iman kata orang. Murid-murid pada waktu itu ditanya saudara, bagaimana menurut mereka? Menurut mereka siapa anak manusia? Kita semua supaya merumuskan kembali. Demikian murid-murid pada waktu itu. Rumuskan kembali imanmu. Siapakah aku? Siapakah anak manusia? Menurutmu, apa katamu? Jelas sekali mu di sini. Gambarannya harus itu persoalan pribadi. Lalu Petrus saudara menjadi seorang yang kemudian menyatakan imannya itu. Dia menyampaikan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada waktu itu saudara, Yesus kemudian menggarisbawahi. Sebenarnya Yesus mengatakan, benar katamu, setuju. Dan Yesus menimpali, ini bukan kamu sebenarnya yang mengatakannya, tetapi Allah Bapa yang menyatakannya. Saudaraku yang terkasih, inilah iman kita kepada Yesus Mesias. Apa arti kata Mesias? Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, inilah iman Petrus. Mari kita disadari atau tidak, saudara dan saya mengaku Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Juru Selamat Mesias. Artinya kita diletakkan di dasar itu. Kalau dasarnya adalah Yesus, kita mendengar Yesus. Kita mengarahkan hati kita kepada Dia. Hati kita diwarnai oleh bagaimana kehendak Kristus di dalam kita. Dia Juru Selamat. Gereja ini juga terbentuk di sana sebagaimana penyelamatan dari Kristus juga turut untuk bersama-sama menyelamatkan. Karena jiwa gereja adalah Mesias, Juru Selamat yang diurapi. Saudaraku, oleh karena itu tentu saja ini penting. Inilah dasar iman kita. Ketika kita lupa siapa kita, dibangun di dalam dasar yang seperti apa, maka kita akan melakukan sesuatu yang bukan seharusnya sebagai gereja melakukannya. Gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam Dialah kita melakukan segala apa yang menjadi kegiatan kita. Dialah yang merohi kita. Mesias itu ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Dan itu juga yang tentu saja mewarnai semua tindakan, sikap, pilihan-pilihan apa. Bagaimana kehendak Tuhan di dalam kita. Itu yang akan dan harus kita dengarkan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, inilah hal yang pertama
yang perlu untuk berada di dalam kehidupan kita. Mulailah dengan pengakuan iman kita itu kepada siapa. Maka itulah yang begitu penting. Sama seperti pada waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Maka dikatakan bagaimana Petrus ini mengingat gereja Tuhan itu dibangun di atas dasar ini. Iman. Dikatakan batu karang. Begitu kuatnya dasar itu. Sehingga dikatakan maut tidak akan menguasaimu. Ketika gereja berdiri di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Gereja akan tangguh, gereja akan kuat, gereja akan tetap bisa melayani, mewarnai, memaknai kehidupan dalam situasi dan hambatan apapun juga. Hal yang kedua yang perlu untuk kita sadari bersama-sama dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dari bagian yang kedua, kita perlu mengingat tentang persekutuan yang hidup. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang dipercayakan kepadanya karya Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah. Ini penting sekali. Saudara, gereja yang berbahagiakah saat ini? Jemaat yang berbahagiakah saat ini? Gereja itu persekutuan yang kepadanya dikatakan dipercayakan. Di sana dikatakan engkau adalah kunci. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-18 mengingatkan kepada kita secara ayat 18 itu, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepercayaan diberikan kepada kita. Cara kita boleh melayani itu adalah anugerah Tuhan. Karena kita melayani dalam kemuliaan Allah. Di dalam Tuhan itu artinya kita diajak serta untuk kita boleh bersama dikuduskan di dalam Dia. Karena kita berarti dipersekutukan. Itu anugerah untuk saudara dan saya. Persekutuan yang ada dilakukan itu dikatakan persekutuan yang hidup. Gereja yang di dalamnya itu tetap dinamis. Gereja yang bersemangat. Gereja yang tahu bahwa dalam dirinya ada tugas, ada misi Allah yang diemban. Dan ini suatu yang penting. Kita bukan sebagai anggota gereja atau jemaat saja. Kita bukan orang yang hanya datang beribadah sedemikian terbatas. Tidak. Tapi kepada kita, soal kita dipercayakan karunia Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang di dalamnya Allah berkarya. Dan kita diingatkan kata-kata tadi ya. Di dalam ayat disampaikan kepada Petrus. Disampaikan juga tentu saja kepada kita. Gereja Tuhan, murid-murid pada waktu itu. Berbahagialah. Berbahagialah, siapa yang berbahagia saudara? Adalah semua kita. Ya, karena engkau, Simon bin Yunus, engkau telah mengatakan sesuatu. Dan itu bukan dari dirimu. Tetapi dari Bapakku yang di sorga. Saudara, di dalam kita, Roh Kudus di situ berkuasa. Di dalam diri kita, kuasa Tuhan itu berbicara, menolong kita untuk menyatakan iman. Persekutuan yang terjadi bukan hanya di antara kita. Bersyukur puji Tuhan, bahwa ketika kita percaya, kita juga sekaligus bersekutu bersama dengan Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sendiri. Gereja ini adalah persekutuan Trinitas. Percayalah bahwa itulah yang terjadi dalam kita. Yakinlah dan mantaplah untuk kita terus melangkah. Dan kata yang dipakai di sana, berbahagialah. Berbahagialah kita saudara, dalam situasi apapun. Karena Yesus tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia bersama dengan kita dalam Roh Kudus. Dan menolong kita untuk terus menyatakan iman ini. Dan inilah yang dikatakan kepada saudara dan saya. Dipercaya kunci. Kita diikut sertakan untuk turut bersama dengan Tuhan. Bahwa kita adalah kunci yang dipercaya Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga. Biarlah ini menjadi sesuatu yang memantapkan kita untuk terus melangkah di dalam rangka kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Dan tentu saja ketika ada banyak hal yang ternyata kita jauh dari persekutuan seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang ternyata tidak berbahagia di dalam semua yang kita sedang jalankan. Inilah doa kita tadi. Baharuilah kami.
Tuhan baharulah kami, ya Roh Kudus, baharulah kami, supaya kami menjadi gereja yang yakin, dipercayakan kepada kami tugas untuk menjadi bagian dari karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan gereja yang mestinya berbahagia. Dan yang ketiga, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu ingat undangan Tuhan untuk menjadi gereja. Gereja yang apa? Yang tahu bahwa ada kasih karunia Allah yang begitu besar melimpahi kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu ayatnya dikatakan demi kemurahan Allah. Dan kita supaya apa? Mempersembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua mengingatkan kita. Persembahkan dirimu. Sedialah untuk dibaharui. Untuk apa? Bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ayat 1 dan 2 tadi, saudara-saudara sekali lagi, di situ supaya kita itu mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan itu ibadahmu yang sejati. Dan dikatakan berubahlah oleh pembaruan budi. Saudaraku yang terkasih, tentu saja ada konteks kenapa perlu ada pembaharuan budi. Ternyata bahwa ketika kemudian kita baca bagian ayat-ayat selanjutnya, bahwa kita perlu untuk mengoreksi, sudahkah ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Mari sedia dibaharui. Karena apa? Dikatakan bahwa jangan engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang tidak sewajarnya, yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang gereja itu ada hambatan dari dalam diri kita, saudara. Mari kita mohon dibaharui. Hambatan itu apa? Kita itu masing-masing jalan dengan pikiran kita. Masih dengan harapan-harapan yang mungkin kita ingin pujian, mungkin kita ingin apa dan sebagainya. Ingin berkat-berkat, oke, berkat-berkat itu diberikan Tuhan. Tapi jangan lupa, tidak perlu itu harus dipikir-pikirkan sejauh mana. Bahkan disengaja untuk kita lakukan karena didorong oleh karena motivasi sesuatu yang dari dunia. Jangan itu hambatan. Hambatan juga untuk sebuah persekutuan. Jangan kamu merasa iri dengan yang lain karena orang lain mungkin punya tugas yang berbeda dengan kamu. Gereja di Roma ini diingatkan, kita itu banyak anggota tapi satu tubuh. Karunia kita itu beda-beda. Lakukan itu, tapi semua mari lakukan demi kemurahan Allah. Maka ketika semua kita demi kemurahan Allah, gereja akan bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama. Poin yang ketiga ini juga menjadi hal yang perlu untuk kita koreksi. Gereja mestinya bisa memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita perlu lihat hambatan-hambatan tadi. Mari kita jauhkan dari pikiran-pikiran kita. Hal yang tidak bersumber kepada dasarnya, yaitu Kristus, yang darinya mengalir anugerah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita boleh menjadi gereja yang mengalami hidup kekal karena Yesus Kristus. Itulah alasan kita untuk melayani Tuhan. Gereja yang bisa bersatu, gereja yang berwarna ini, tetapi kita sungguh-sungguh satu tubuh yang melayani, yang bisa dengan kompak dan mengagumkan. Karena dasarnya adalah kemurahan Tuhan di dalam kita. Terasa ada 3 hal tadi, maka ini bagian yang terakhir. Kita kembali, mari ajakan dalam firman Tuhan. Buktikan bahwa gereja kita sudah dibaharui oleh Tuhan. GKI dibaharui. Jemaat di sini juga dibaharui. Setiap pribadi kita dibaharui. 3 hal tadi menjadi yang perlu untuk kita garis bawahi. Bahwa kita adalah jemaat yang kuat berdiri di atas iman kepada Dia Mesias Juru Selamat. Artinya mengingatkan kita. Kita tidak bisa seperti ini, tidak bisa turut berbahagia kalau kita tidak ingat bahwa ada penyelamat yang sudah memberikan dirinya, tubuhnya, darahnya untuk kita. Itulah kita berdiri di atas Dia. Dan yang kedua, mari kita bersama dalam dibaharui itu kita berarti menjadi persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Dan itulah terjadi pada Petrus. Petrus ini bukan kamu, tapi Allah Bapa yang menyatakannya di dalam kamu, melalui kamu. Betapa eratnya murid-murid itu dengan Yesus melalui Allah Bapa di situ dinyatakannya. Itu Allah Bapa yang memberitahukannya kepadamu. Persekutuan kita dengan Dia erat, dengan Tuhan erat. Demikian juga gereja Tuhan itu, gereja yang hidup berkarya. Semua anggotanya begitu banyak.
tapi bisa melayani dengan setiap talentanya. Mari persekutuan ini mesti menjadi persekutuan yang berbahagia. Selain persekutuan yang hidup, persekutuan yang erat, tapi persekutuan yang bahagia. Lihat apakah itu ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, gereja yang dibaharui adalah gereja yang mempersembahkan dirinya. Gereja yang di dalam setiap keadaan, untuk kita terus terpanggil untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan kita semua melakukan karena ada satu alasan. Demi kemurahan Allah Bapa dalam Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Dirgahayu untuk GKI ya, kalau dikatakannya. Dalam rangka 32 tahun. Berkaryalah. Dan kita akan berkarya dengan maksimal ketika kita semua dibaharui. Dan sedia bahkan terus menerus dibarui oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun. Amin. Saat hening bagi kita semua. Umat diundang untuk bangkit berdiri bersama umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengekalkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama. Kita bersehati memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami dan setiap pergumulan kami, terutama juga di masa pandemi ini. Dengan berkat Tuhan, Engkau memberikan kepada kami keteguhan dalam iman, terus berpengharapan di dalam iman kami kepadamu. Kami boleh selalu meyakini penyertaan Tuhan. Dan Engkau yang terus memberikan hikmat juga selama ini kepada kami. Hingga hari ini kami dapat bersama berada di rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan juga sekaligus kami mengingat kebaikan Tuhan 32 tahun bagi GKI yang Tuhan berkati ini. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami berdoa ya Bapa untuk jemaat di tempat ini, untuk keluarga, anak-anak yang belajar di rumah, juga mereka yang harus bekerja di rumah maupun berjuang, bekerja di luar. Atau bagi anggota keluarga yang bergumul dengan hal-hal ekonomi atau kesehatan. Tuhan yang mengaruniakan iman yang teguh. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan juga yang akan menolong di dalam setiap kesulitan. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan yang akan menyertai. Agar mereka senantiasa terhiburkan. Agar mereka senantiasa tangguh, teguh di dalam iman. Untuk tetap ya Bapa sebagai anak-Mu yang setia. Walaupun keadaan-keadaan ini mungkin kurang menguntungkan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GKI Arca Manik ini. Dan persekutuan jemaat agar tetap terjalin. Demikian bersama di dalamnya majelis jemaat. Juga dengan hamba Tuhan agar memiliki kesatuan dan semangat untuk melayani. Tuhan yang akan senantiasa menolong dalam setiap upaya untuk beribadah di tempat ini yang saat ini dilakukan dengan online maupun juga nantinya ketika ada ibadah tatap muka di tengah wabah COVID-19. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, Engkau yang akan memampukan setiap kami. Kami berdoa juga untuk 3 keluarga pada hari ini. Keluarga Ivan Kurniawan Lesmana, keluarga Yap Hansin, keluarga Eka Dian Kurniawan. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu Bapa, keluarga-keluarga yang tetap hidup rukun
dalam kehidupan bersama, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Kau menyertai dalam setiap pergumulan ketiga keluarga yang kami kasihi ini. Tuhan juga yang akan menyertai dalam rencana masa depan keluarga ini. Tuhan yang punya mereka, Tuhan juga yang akan mengaruniakan berkat yang cukup untuk mereka meraih ke masa depan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk GKI ya Bapa, kesatuan jemaat GKI dimanapun agar tetap terjalin dengan baik dan dapat menjadi mitra Allah di tengah dunia yang selalu sedia membarui diri. Demikian firman Tuhan yang telah kami bersama dengar. Tuhan menyapa kami, biarlah kami juga menjadi GKI di tempat ini juga yang terus membarui diri kami Tuhan, dan kami menjadi mitra Allah yang terus boleh berkarya dengan penuh semangat di dalam kesatuan tubuh Kristus. Berdoa untuk Indonesia, untuk presiden dan jajaran pejabat, baik yang di pusat maupun di daerah. Berdoa untuk kepolisian, militer, dan tim gugus depan penanggulangan COVID-19 agar bisa bahu-membahu menjaga keamanan dan mengatasi pandemi yang sedang dialami juga di negeri ini. Tuhan yang akan menyertai juga untuk masyarakat di sekitar kami, untuk tetap waspada, dan Tuhan akan menolong kami juga untuk nantinya kami bisa melewati tantangan di dunia ini saat ini dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu ini, dan Engkau yang akan pimpin kami, dan kami percaya Bapa bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kita dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Arca Manik BCA nomor 4371804425 atau dikumpulkan di kotak yang tersedia di kantor gereja atau GSG. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih setia dan rahmat Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan kami, yaitu ungkapan syukur kami atas berkat dan rahmat Tuhan setiap hari. Tuhan, ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berderap satu menjadi gereja yang terus membarui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Berderaplah satu, bertegak langkahmu, junjunglah panggilannya, berjuangkan kasihnya, bergandeng
membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.